Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Hasyiah Al-Bajuri, Hasyiah dari kitab Syarah Fathul Qorib. Ini sebenarnya video ini masih ada sebagian kecil yang berhubungan dengan sebelumnya ya, yaitu pembahasan tentang rahmat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatu fil asli riqqatul qalbi taqtadi tafaddul wal ihsan. Kata rahmah, mana aslinya, mana bahasanya adalah kelembutan hati. Kelembutan hati yang menjadikan pemiliknya melakukan kebaikan. Jadi kelembutan hati ini sebab, kemudian kebaikan ini akibatnya. Artinya kebaikan ini timbul dari kelembutan hati seseorang. Wa hadzal makna mustahilun fi haqqihi ta'ala bibtidai wa hadzal makna mustahilun fi haqqihi ta'ala bi'tibari mabda'ihi wa jaizun fi haqqihi ta'ala bi'tibari ghayatihi. Jadi kata asli, arti asli dari rahmah itu kan tadi ada sebab ada akibat ya. Sebabnya adalah kelembutan hati, akibatnya adalah kebaikan. Arti ini kalau diartikan untuk Allah ya, kalau kita mengartikan sebabnya saja maka tidak bisa. Kalau rahmat diartikan kelembutan hati itu tidak bisa diberikan kepada Allah, karena Allah itu berbeda dengan makhluk ya. Maksudnya hati ini kan organ yang dimiliki oleh makhluk, sedangkan Allah mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Tapi kalau kata rahmat ini diambil akibatnya, yaitu kebaikan, maka hal itu boleh diberikan kepada Allah. Jadi tergantung ya, makna rahmat secara bahasa itu apakah boleh diberikan kepada Allah, tergantung. Kalau sebabnya boleh, tapi kalau akibatnya tidak boleh. Kata-kata hari ini Qauluhu wa wahai wanita yang bi tidak memudah kasri istighfar. ar-ra'i wa kata Ridwan di dalam Fathul Qorib itu harokat roknya boleh dua, boleh Ridwan, boleh Rudwan. Jadi roknya boleh harokat kasroh, boleh harokat dhamma. Kama quri'a fi qoulihi ta'ala kul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ini ayatnya cukup panjang ya. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanu minallah ya. Ini pokok pembahasannya di kata Ridwan ini. Jadi dua harokat ini adalah dua harokat yang dibaca di ayat Al-Quran yang menceritakan tentang nikmat-nikmat yang didapatkan seseorang yang bertakwa. Apakah engkau mau aku beri informasi kebaikan yang lebih baik dari itu, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa kelak di sisi Tuhannya dia akan mendapatkan surga yang di bagian bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dia akan kekal di sana. Dia juga akan mendapatkan istri-istri yang suci, istri-istri yang tidak pernah haid ya, bisa berhubungan badan kapanpun, dan juga dia akan mendapat ridho dari Allah. Nah, kata Ridwan ini ternyata ada perbedaan bacaan di perbedaan para ulama ahli Al-Quran ya. Para ulama yang menekuni bidang Al-Quran itu ternyata kata Ridwan ini boleh dua harokat roknya, boleh Ridwan, boleh Rudwan. Jadi secara bahasa itu harokatnya bisa dua. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada satu riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahlil jannah ya ahlal jannah. Meriwayatkan satu cerita bahwa Allah nanti di surga Allah akan muncul
dan akan memanggil penghuni surga dengan panggilan ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Fayakulun labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Lalu para penghuni surga menjawab dengan kalimat ini ya, labbaik wa sa'daik. Ini adalah ungkapan untuk seorang yang memberitahukan seseorang yang dipanggil, kemudian dia menjawab jawaban panggilan. Ini adalah jawaban panggilan. Kalau diterjemah ya panjang, maksudnya doa semoga engkau mendapat kebahagiaan, kebaikan hanya milik engkau, itu kalau diterjemah. Tapi ini maksudnya adalah ungkapan bagi orang yang dipanggil. Jadi kalau saya memanggil orang, itu kan orang yang saya panggil dia akan menjawab ya, hai fulan ya, itu kalau bahasa Arab ya labbaik wa sa'daik wa khairu fi yadaik. Cuman ini panggilan jawaban panggilan yang sopan ya, jawaban panggilan yang sopan. Fayaqulu hal raditum, lalu Allah bertanya kepada penghuni surga, apakah kalian ridho? Apakah kalian ridho? Apakah kalian ridho? Fayaqulun malana lanardo ya Rabb waqad a'taitana malam tu'ta ahadan min khalqi. Ya pasti ini jawaban ahli surga ya. Ditanya Allah apakah kalian ridho atau tidak, apakah kalian rela atau tidak, apakah kalian senang atau tidak. Lalu jawaban dari penghuni surga, ya pastilah. Bagaimana mungkin kami tidak ridho, wahai Tuhan, sedangkan engkau sudah memberikan kami kenikmatan-kenikmatan yang tidak kau berikan kepada makhluk lain. Jadi para penghuni surga ini merasa bahwa nikmat yang didapatkan itu adalah nikmat yang khusus bagi mereka, tidak didapatkan oleh makhluk-makhluk yang lain. Fayaqulu ala u'tikum afdhola min dzalik. Lalu Allah berkata lagi, maukah kalian aku beri nikmat yang lebih besar dari itu? Maukah kalian aku berikan nikmat yang lebih utama dari itu? Fayaqulun ya Rabb wa ayyu syai'in afdhalu min dzalik. Kemudian penghuni surga ini bertanya, wahai Tuhanku, apa ada nikmat yang lebih besar dari ini? Jadi mereka kan sudah menikmati berbagai macam makanan, minuman, sudah enak semua hidupnya ya di surga. Kemudian kata Allah masih ada yang lebih baik dari itu, masih ada yang lebih utama dari itu. Lalu mereka bertanya. Kemudian Allah menjawab, fayaqulu uhillu alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada. Nikmat yang lebih utama dari nikmat yang kalian nikmati saat ini adalah akan kuberikan ridhoku kepadamu. Jadi kalian telah aku ridhoi dan aku tidak akan murka lagi kepada kalian selamanya. Jadi kenikmatan yang paling besar itu yang mendapat ridho dari Allah. Ini mengalahkan semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Wa ma'nahu imma adamu sahoti. Sekarang makna dari ridwan itu sendiri. Apa maksud dari ridwan? Apa makna dari ridho atau ridwan? Makna dari ridho itu bisa berarti tidak murka, tidak membenci. Fayakunu atfuhu ala rahmah min atfil ami alal khosi. Kalau ridho diartikan dengan tidak benci, ya, tidak murka, maka pengatofan ya antara ridwan dengan rahmah, itu di video sebelumnya kan membahas rahmah ya. Jadi kata ridwan itu dihubungkan atau diatofkan ke kata rahmah. Kalau ridwan diartikan dengan tidak benci, maka penghubungan ini, pengatofan ini termasuk kategori menghubungkan lafaz yang umum ke lafaz yang khusus. Jadi ridwan ini umum, rahmah itu khusus ya. Rahmah itu khusus. Li'anna ada masakhati a'ammu min ayakuna ma'ahu ihsanun aula. Jadi rahmah kan
Rahmah di video sebelumnya diartikan dengan ihsan ya, kebaikan. Kalau ridho diartikan dengan tidak benci, maka tidak benci ini lebih umum daripada kebaikan. Karena orang yang tidak benci itu belum tentu berbuat baik ya. Orang yang benci itu belum tentu berbuat baik. Tapi kalau orang yang berbuat baik itu pasti tidak benci. Jadi ada musahot ini adalah umum, kemudian ihsan adalah khusus. Ridwan adalah umum, rahmah adalah khusus. Itu namanya atfil am alal khos, mengatofkan lafadz yang umum ke maktuf alah yang khusus. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Kemudian di halaman setelahnya, wa immal qurbu wal mahabbah. Kata ridwan juga bisa diartikan dengan dekat dan juga cinta. Kedekatan dan kecintaan. Fayakunu atfuhu 'alaiha min atfil khosi alal am. Kalau diartikan dengan makna yang kedua ini, berarti status atofnya berlawanan dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi atful am alal khos, kalau ini atful khos alal am. Jadi mengatofkan kata yang khusus ke kata yang umum. Alasannya li'anna rahmah a'ammu min antakuna bil qurbi, a'ammu min antakuna bil qurbi wal mahabbah au bi ghairiha. Mengapa bisa demikian? Karena perbandingan antara kebaikan dengan cinta itu lebih khusus cinta dan dekat ya. Orang yang berbuat baik itu kan belum tentu mencintai, belum tentu dekat dengannya. Tapi kalau orang sudah cinta dan sudah dekat, dia pasti berbuat baik. Jadi kata ridwan kalau diartikan cinta itu lebih khusus daripada kata rahmah yang berarti kebaikan. Wa imma tsawabu, ini makna yang ketiga. Fayakunu atfuhu 'alaiha min atfi al-muradif. Kata ridwan bisa juga diartikan dengan thawab ya, pahala. Kalau kata ridwan diartikan dengan thawab atau pahala, maka antara ridwan dan rahmah itu adalah dua kata yang bersinonim. Sehingga atofnya dinamakan atof muradif ya. Menghubungkan atau mengatofkan dua kata yang maknanya sama, yang bersinonim. Li'annal ihsana was thawab bimaknan wahidin. Karena thawab dan ihsan ini maksudnya satu ya. Dua kata yang memiliki satu arti. Waqad yuqalu innal ihsana a'ammu minas thawab. Ada juga yang mengatakan bahwa ihsan, kata ihsan itu lebih umum daripada thawab ya. Thawab ini kan kalau pendapat yang pertama tadi mengatakan maknanya sama. Kalau pendapat ini berbeda, maknanya berbeda antara ihsan dan thawab. Ihsan itu lebih umum dari thawab. Kata pendapat kedua ini. Li'anna thawaba miqdarun minal jazai yu'tihillahu ta'ala li'ibadihi fi muqabalati amalihim. Karena menurut pendapat kedua ini, arti dari thawab adalah ukuran balasan, ya, ukuran tertentu yang hal itu adalah balasan yang diberikan kepada Allah untuk hambanya sebagai balasan amal yang dilakukan. Jadi seorang hamba melakukan amal, kemudian diberi balasan oleh Allah, balasan itu namanya thawab. Wal ihsana a'ammu min dzalik. Dan ihsan lebih umum dari itu. Kebaikan Allah itu tidak selalu berupa balasan atas amal. Bisa saja memberikan nikmat tanpa beramal apapun ya. Jadi ihsan kalau menurut pendapat yang kedua ini lebih umum daripada thawab. Wa imal jannatu, ini makna yang ke berapa ini? Makna yang keempat ya. Makna yang keempat ya. Jadi makna yang pertama tadi di awal video, apa saya malah lupa malah. Makna yang pertama adalah apa saya malah lupa ya. Makna yang kedua cinta,
Makna yang ketiga thawab. Makna yang keempat surga. Fayakunu atfuhu 'alaiha min atfil mahalli 'alal hali fihi. Kalau kata Ridwan diartikan surga, maka atofnya kata Ridwan ke kata rohmah itu adalah atof tempat ke sesuatu yang menempati. Jadi surga adalah tempat, kebaikan adalah yang menempati di dalamnya, yang berada di dalamnya. Jadi mengatofkan tempat ke sesuatu yang menempati di dalamnya. Karena kan rahmat diartikan ihsan ya. Wa bihadza yu'lamu ma fi ibaratil birmawi minal ijmali wal ibham. Ini ciri khas Bajuri ya. Beliau itu seperti yang saya katakan di awal video pertama ya, bahwa beliau itu selain membuat hasyiah Fathul Qorib yang baru, beliau juga sering sekali mengkritik hasyiah sebelumnya yaitu Birmawi. Jadi setelah dijelaskan berbagai macam makna Ridwan dan status atofnya dengan rohmah, dengan pengetahuan itu engkau tahu bahwa tulisan Birmawi itu masih terlalu global ya, masih terlalu global dan rawan disalahpahami. Jadi kalau ingin tahu yang lebih rinci ya ini, itu kata Imam Bajuri. Demikian dulu video kali ini yang bisa saya bagikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.